Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib tentu dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersengaja untuk duduk bermajelis. Mudah-mudahan pahala bermajelis kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia, dan kita menjadi salah seorang dari pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga tercurah buat istrinya, keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan siapa saja yang tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita pembahasan masalah akidah. Kita sudah sampai kepada sifat-sifat Allah. Kalau sebelumnya kita menerangkan sifat dzatiyah, hari ini kita masuk pada sifat fi'liyah. Sifat yang dimasukkan ke dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bahas adalah al-kalam. Sebagaimana sudah saya katakan sebelumnya, pembahasan sifat-sifat Allah baik dzatiyah atau fi'liyah, atau lebih tegasnya pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, tidak seluruhnya dibahas dalam akidah Thahawiyah. Yang dibahas justru yang berkenaan adanya pertentangan di kalangan kelompok-kelompok Islam, termasuk sifat fi'liyah. Al-kalam. Al-kalam itu artinya apa diartikan secara bahasa kita yang tepat? Ucapan atau pembicaraan. Al-kalam di dalam akidah Thahawiyah, disebut dalam matannya nomor 36. Dalam kitab Tahdzib ini diurutkan pada nomor 26. Saya bacakan. Qauluhu wa innal Qur'an kalamullah minhu bada'a bila kaifiyah qawlan
wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa sadaqul mu'minun ala dzalika haqqan wa yaqulu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah faman sami'ahu fajama'a annahu kalamul bashar faqad kafara wa qad dammahu Allah wa aibahu wa wa'adahu bisaqar haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar falamma aw'adahu Allah bisaqar liman qala inna hadza illa qaulul bashar in hadza illa qaulul bashar alimna wa yaqana annahu qaulu khaliqil bashar wa la yushabihu qaulul bashar. Nah itu matan cuman segitu. Nah, yang banyak tuh penjelasannya. Artinya sesungguhnya Quran itu adalah kalamullah. Darinya dimulai tanpa kaifiyah dan diturunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu. Kemudian orang-orang beriman membenarkannya semuanya itu secara hak. Dan orang-orang beriman meyakini bahwasanya kalamullah dengan hakikat yang sebenarnya. Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk sebagaimana perkataan manusia. Faman sami'ahu faja'ama annahu kalamul bashar faqad kafara. Nah ini, barang siapa mendengar bacaan Al-Quran terus menganggapnya bahwa itu adalah ucapan manusia, sungguh telah kafir. Ya, siapa yang mengatakan Quran itu adalah qaulul bashar, sungguh telah kafir. Ada yang mengatakan Quran qaulul bashar, sabda ucapan orang, sekalipun mereka mengatakan Quran itu qaul Rasulullah. Ada kan akhir-akhir ini marak Al-Quran itu kalamul Rasulullah, kalamu Rasulullah. Dia memakai logika. Mana kita mendengar kalam? Kan kita nggak mendengar. Yang disampaikan itu adalah oleh Nabi. Maka Al-Quran itu ucapan Nabi. Nah, barang siapa menurut akidah atau hawiyah, barang siapa mendengar Al-Quran terus dia beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah kalamul bashar, kalamnya manusia, maka dia telah kafir, apapun alasannya. Karena apa? Allah telah menghina, mencela, telah menunjukkan aibnya, bahkan memusuhinya, mengancam dengan neraka sakor. Ketika Allah berfirman, sa'uslihi sakor, kelak akan masuk ke dalam neraka sakor. Al-Mudathir 26. Siapa yang diancam dengan neraka sakor itu?
Orang yang berkata inna hada laqaulul bashar, Quran itu adalah ucapan manusia. Gimana tuh orang yang mengartikan Quran qaulul bashar? Dia beranggapan begini, kan Allah nggak mungkin berbicara sama manusia, kita juga nggak dengar. Maka yang disampaikan oleh kita Al-Quran itu adalah ucapan Rasulullah. Jadi mereka mengatakan Quran itu bagaimanapun ucapan Rasulullah. Nah, kita juga tahu yang Rasulullah sampaikan itu merupakan ucapan Rasulullah, tetapi ucapannya itu dalam bentuk manusia, khususnya kepada sahabat-sahabat itu memperdengarkan. Allah berfirman begini, kemudian Nabi menyampaikan. Nah, ucapan Nabi itu berbeda dengan yang disampaikan dalam bentuk Al-Quran. Atau kita misalnya, kita membaca Al-Quran, memang ucapannya ucapan kita, tapi hakikat yang kita baca itu adalah kalamullah. Misalnya saya baca Alif Lam Mim, itu ucapan siapa? Ucapan saya, tapi hakikat yang saya baca itu kalamullah. Barang siapa yang mengatakan barusan yang saya baca itu bukan kalamullah, tapi kalam saya, ucapan saya, dia telah kafir. Maka orang yang mengatakan itu telah kafir. Bagaimanapun mereka berdalih, karena Allah mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia, sa'uslihi saqar. Kenapa itu? Karena mereka dia mengatakan in hada illa qaulul bashar dalam surat Mudaththir. Alimna wa yaqana annahu qaulu khaliqul bashar. Jadi kita dengan ilmu dan meyakini bahwa Al-Quran itu qaulu khaliqul bashar, ucapannya pencipta manusia. Ucapannya pencipta manusia yaitu Allah, bukan tidak sama dengan ucapan manusia. Tidak sama dengan ucapan manusia. Itu matannya. Syarahnya yang kita baca ini, syarahnya, hadhihi qa'idatun syarifah. Ini merupakan kaidah yang mulia. Wa aslun kafir min usuliddin, dan dasar yang agung dalam perkara-perkara usuluddin. Telah sesat kebanyakan manusia dalam masalah ini. Wa hadzal ladzi hakahu Tahawi rahimahullah wal haqqu alladzi dalat alaihi al-adillati minal kitab was sunnah. Itulah yang ditetapkan oleh Imam Tahawi bahwa Al-Quran kalamullah adalah hak, yang dengan itu telah ditunjukin dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Liman tadabbaruhuma, barang siapa yang ingin bertadabur kepada kitab. Kemudian wa syahidat bihi fitratul salimah, dan disaksikan oleh
fitrah yang salimah, allati lam tughayyir, yang tidak pernah berubah, bisyubhat wa syukuk wal ara'il batilah, yang tidak pernah berubah karena alasan adanya syubhat, keraguan-raguan dan pemikiran-pemikiran yang batil. Ya, ini kalamullah. Jelas tadi orang subhatnya kepada begitu, karena Allah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ketemu, tidak bisa berbicara. Kalau berbicara dengan kalau itu adalah kalamullah, berbicara, maka menjurus kepada tasbih, menyerupakan dengan makhluk. Kata mereka, padahal laisa kamitslihi syai', tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, subhatnya ada di situ. Nah, dalam pembahasan kalam ini banyak keterangan-keterangan. Iftiraqun nas fi mas'alati kalam, berbedanya atau perselisihan yang ada di tengah-tengah manusia dalam persoalan kalamullah. Waqad iftaraqun nas fi mas'alati kalam ala aqwal, manusia berselisih pendapat dalam masalah kalam dalam beberapa makna. Yang pertama, annahu makhlukun khalaqallahu munfasilan anhu, wa hadza qaulul mu'tazilah. Yang pertama, sebagian orang mengatakan itu adalah kalam, ya, masalah kalam, bahwa itu kalamullah itu adalah makhluk. Maka nanti ada istilah Quran itu makhluk, Quran adalah makhluk. Ini tidak berkaitan dengan matannya. Matannya sudah selesai. Kalamullah itu Al-Quran kalamullah. Tapi manusia dalam perkara kalam, ya, dalam perkara kalam berbeda. Misalnya Allah berbicara, udah mengakui Allah berbicara, tapi pembicaraan Allah makhluk atau bukan, itu perkataan Allah kalamullah makhluk atau bukan. Yang pertama itu mengatakan makhluk. Yang lain mengatakan innahu ma'na wahidan qaimun bidzati. Itu merupakan satu kesatuan makna yang berdiri sendiri dengan zatnya. Seperti al-amru wan nahyu wal khabar wal istikhbar. Seperti perintah, larangan, ya. Nah, in ubira anhu bil arabiyyah, seandainya sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan Allah diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, disebutnya Al-Quran. Wa in ubira anhu bil ibroniyah kana Taurah, seandainya diturunkan kalamullah tadi dalam bentuk bahasa Ibrani, itu namanya Taurat. Nah, ini merupakan wahada qaul Ibnu Kilab wa man wafaqahu, pernyataan Ibnu Kilab dan orang-orang yang sependapat dengannya, termasuk Asy'ariyah. Ini agak benar daripada mengatakan yang pertama itu makhluk, Mu'tazilah. Kalamullah itu betul kalamullah, tapi apabila diturunkan dalam bahasa Arab namanya Quran, dalam bahasa Ibrani masanya Taurat.
gitu. Ada lagi yang mengatakan begini, innahu ta'ala lam yajal mutakalliman idza syaa wa mata syaa wa kaifa syaa wa huwa yatakallamu bihi bisawti yusma' wa anna naw'al kalam qadimun wa illam yakun as-saut al-muayyan qadiman wa hadzal ma'thur an a'immatil hadis was sunnah. Yang ketiga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara bila menghendaki, kapan dikehendaki, dan bagaimana dia menghendakinya. Allah punya sifat kalam. Dia berbicara dengan pembicaraan yang dapat didengar. Tadi orang-orang mengatakan kalau bisa didengar oleh kita itu nanti sama dengan manusia. Tapi pendapat Allah berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar. Dan sifat kalam perkara yang qadim bersama dengan keberadaannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang berbicara kadang-kadang baru, perkara baru. Nah, yang pendapat ketiga ini masyhur dikutip dari imam hadis dan ahli sunnah. Nah, itu tiga pendapat yang besar. Yang pertama adalah mengatakan kalam itu makhluk, jadi di luar dari Allah. Setiap yang di luar dari Allah kan makhluk. Ya, Allah saat sendiri, selain Allah adalah makhluk. Itu udah sepakat kita. Selain Allah adalah makhluk. Nah, tapi apakah kalam itu lain selain dari Allah? Itu Mu'tazilah keliru. Yang benar apa? Yang benar yang barusan. Allah senantiasa berbicara bila dia kehendaki, kapan dia kehendaki, dan bagaimana dia kehendaki. Jadi bukan perkara makhluk, bukan diciptakan, tapi Allah berbicara. Nah, kita bahas masalah kalam sekaligus membantah orang-orang yang menolak bahwa itu merupakan makhluk. Rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam dari Rabb yang Maha Penyayang. Ucapan salam dari Rabb yang Maha Penyayang. Itu dalil bahwa Allah betul-betul berbicara. Allah berbicara. Yang kedua adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan satu pembicaraan. Allah berbicara dengan Musa dengan satu pembicaraan. Bahwa kalamullah tidak bisa didengar oleh kita, itu sudah ketentuan. Yang bisa mendengar hanya Rasul dan malaikat-malaikatnya. Nah, kalau kok kita nggak mendengar, itu udah terlarang karena bukan Rasul. Allah hanya berbicara kepada Rasul, setiap Rasul. Maka bahasanya wa kallamallahu Musa taklima. Nah, pembicaraan Musa, Allah dengan Musa itu terdengar nggak? Terdengar. Kalau tidak didengar,
ya nggak bisa dengar Musa, karena Musa bukan apa-apa, sebagai manusia biasa yang dibatasi, pendengaran dibatasi, penglihatannya dibatasi. Tapi kalau Allah berkehendak, orang tertentu saja yang mendengar, yang lain tidak bisa. Musa, nabi-nabi itu tetap dengan keadaannya. Tapi kalau Allah membatasi suaranya, bisa dengar hanya orang-orang tertentu, bisa saja. Ketika Nabi mendapat wahyu dalam keadaan banyak orang di masjid atau di mana, Nabi gemetar, keluar keringat dingin, terdiam dalam beberapa lama, terus sadar, kemudian aku baru saja dapat wahyu. Nah itu kan orang lain nggak mendengar. Tetapi intinya kalamullah bisa didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah membatasi hanya Nabi yang bisa mendengar. Maka orang yang berkata bahwa kalamullah itu adalah Quran itu adalah kalamul bashar, kalamun Rasulullah SAW, dengan alasan buktinya kita nggak benar, itu menabrak bagian-bagian penting dalam masalah akidah, ya, menabrak bagian penting. Misalnya hanya Nabi Allah yang diajak bicara. Kalau semuanya kita seperti permintaan orang-orang kafir Quraisy, kalau betul kamu Muhammad itu adalah Rasul, coba Allah berbicara sama kami. Nah itu kan gaya orang kafir. Kalau kita menuntut bahwa Al-Quran itu kalamullah yang bisa didengar oleh kita. Wa kallamallahu Musa taklima. An-Nisa 164. Akadallahu ta'ala at-taklim bil masal musbit lil haqiqah an-nafil majaz. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa pembicaraan Allah dengan sebutan masdar yang pasti untuk hakikatnya dan meniadakan majaz. Wa kalama Musa taklima, nggak ada majaz, ya, nggak ada kata-kata yang bersifat mempunyai makna lain dari yang hakikat itu. Walaqad qala ba'duhum li Abi Amru bin Al-Ala. Sebagian mereka orang-orang berkata kepada Abi Amru bin Al-Ala. Abu Amru bin Al-Ala adalah salah satu orang yang disebut sebagai qira'atus sabah, salah satu qira'atus sabah, ahadul qira'us sabah. Uridu an taqra, kata orang-orang, kami menginginkan kamu membaca. Ini biasanya Mu'tazilah. Jadi ulama kita yang bernama Abu Amru Al-Ala, salah seorang yang qira'atus sabah, ditanya oleh kaum Mu'tazilah, coba kamu baca ayat Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Maksud mereka apa? Wa kallamallahu Musa. Nah, kata mereka, bukankah Allah itu adalah bukankah dalam kalimat ini bacanya begini, kan ayatnya bunyinya begini, wa kallamallahu Musa, diubah sama dia wa kallamallah
wa kallamallaha Musa. Pakai nasab. Wa kallamallaha Musa, bukan wa kallamallahu Musa. Ini dalam kaidah lugah ya. Jadi Allah jadi maf'ul, jadi objek. Yang subjeknya siapa? Musa, bukan seperti yang kita terangkan tadi. Jadi maka Musa berbicara dengan Allah, kata mereka. Maka Abu Amru berkata, betul, hab anni qara'tu hadal ayat kada. Boleh seandainya saya membaca ayat itu dengan nasab seperti yang kamu inginkan, dengan wa kallamallaha Musa. Artinya Musa berbicara dengan Allah, padahal artinya bukan begitu. Nah, apa yang kamu katakan bila saya baca ayat yang lain? Kata Abu Amru, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Firman Allah dalam surat Al-A'raf 142, walamma jaa Musa, ketika Allah sudah sampai limiqatina, kepada tempat yang dituju itu, miqat. Wa kallamahu rabbuhu, dan pada saat Musa sudah sampai, Allah berbicara kepadanya. Wa kallamahu rabbuhu. Nggak bisa diartikan. Kalau tadi kan wa kallamallaha Musa, itu bisa dirubah karena tergantung bahasanya. Wa kallamallaha Musa, wa kallamallahu Musa, itu bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah jadi marfu, jadi Allah yang berbicara. Kalau dirubah jadi nasab, Musa yang berbicara. Nah, jadi Allah nggak pernah bicara, kata Mu'tazilah. Nah, ayat ini surat Al-A'raf 142, orang-orang tidak bisa membantah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Nah, maka setelah dibacakan oleh Abu Amru, maka orang-orang Mu'tazilah terdiam. Orang-orang Mu'tazilah terdiam. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimullahu wa la yanzur ilaihim. Surat Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak berbicara dengan mereka dan tidak memandang mereka. Jadi di akhirat itu ada orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghinakan orang-orang dengan cara tidak mengajak bicara mereka. Allah menghinakan orang-orang tertentu dengan tidak mengajak bicara mereka. Maksudnya apa? Tidak berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang memuliakan. Itu sahih. Nah, pada kesempatan yang lain, waqad akhbara fil ayatil ukhra annahu yaqulu lahum finnar. Pada ayat yang lain Allah berbicara kepada mereka ketika sudah sampai di neraka. Qala sya'u fiha wa la tukallimun. Rasainlah yang di neraka itu
dan kamu tidak usah banyak bicara. Nah, kita lanjutkan sedikit. Yang keempat, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya telah menulis bab Kalamu Rabb tabaraka ta'ala ma ahlil jannah, pembicaraan Allah tabaraka ta'ala bersama dengan penduduk surga, yaitu hadis dikutip oleh Imam Bukhari. Kemudian hadisnya riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Di dalamnya terucap innallaha yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah fayaqulun labaik rabbana wa sa'daik wal khairu biyadaik fayaqulu hal raditum ila akhir hadis. Allah berbicara kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, maka penduduk surga menjawab, labaik rabbuna wa sa'daik wal khairu biyadik. Fayaqulu hal raditum, apakah kalian telah ridho? Seterusnya jawabannya, bagaimana kami tidak ridho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang sudah ada di surga telah kami nikmati, bahkan yang kami tidak terbetik dalam pikiran sudah ada di depan mata. Tentu kami ridho. Nah, kata Allah, ada yang lebih besar dari semuanya itu. Apa itu? Dalam satu hadis disebutkan, keridhoanku lebih besar dari itu semuanya. Yang dalam hadis lain, kalian akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penduduk surga bergembira. Itu ziyadah. Nah, maka Imam Bukhari sebagai Ahlussunnah wal Jamaah telah membuat bab pembicaraan Allah dengan ahlu surga. Itu benar. Yang kelima, terakhir, wal wasfu bit takallum min awsafil kamal wa diddahu min awsafil nuqs. Pensifatan Allah dengan berbicara, kalam, itu merupakan sifat kesempurnaan. Sebaliknya, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai sifat kekurangan. Ini bisa dimaknai lewat tadabbur dalam surat Al-A'raf 148. Wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadallahu khuwar. Alam yaro annahu la yukallimum wa la yahdihim sabila. Kaumnya Nabi Musa telah menjadikan setelah kepergian Musa ijlan, patung anak sapi yang berbentuk memiliki khuwar, suara yang keluar dari tiupan. Alam yaro annahu la yukallimuhum, tidakkah mereka menyaksikan bahwasanya ijla itu tidak berbicara kepada mereka, juga tidak memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka orang-orang yang beribadah kepada anak sapi bersama dengan kekufuran mereka lebih mengerti tentang Allah daripada Mu'tazilah. Ya, lebih mengerti tentang Allah daripada Mu'tazilah, orang yang menyembah anak sapi. Karena mereka meyakini bahwa anak sapi itu, patung anak sapi itu tidak bisa berbicara. Fa innahum lam yaqulu li Musa,
Karena mereka tidak berbicara dengan Musa dengan mengatakan, loh, Tuhan kamu juga tidak berbicara, tidak mengatakan begitu. Maka orang yang menyembah patung anak sapi lebih mengerti bahwa Allah itu berbicara. Karena Allah berkata kemudian tentang patung anak sapi itu, afala yarawna alla yarja' ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dhurra wa la naf'a. Apakah mereka tidak melihat bahwa ucapan mereka kembali kepada mereka sebagai sebuah ucapan yang tidak bermanfaat buat mereka, tidak mendatangkan madarat, tidak juga mendatangkan manfaat. Fa'alima anna nafiya raj'il qaul wa nafiyal kalam yastadilu bihi ala adam uluhiyal ijla. Maka dengan ketentuan dari ini bahwa sifat berbicara merupakan sifat Allah yang sempurna, yang maha sempurna. Sebaliknya, selain daripada dia, sesembahan yang lain-lain tidak berbicara, apalagi patung anak sapi. Maka yang begitu tidak pantas mempunyai hak diibadahi. Hanya Allah yang berhak diibadahi karena dia berbicara. Maka jamaah yang berbahagia, sifat kalamullah itu sudah ada sudah zaman azali. Kapan Allah berbicara, bagaimana cara berbicaranya, dan di mana dia berbicara, itu Allah sudah punya sifat sempurna pembicara itu. Maka orang-orang yang mengatakan Allah tidak berbicara itu merupakan suatu kesalahan, atau ada lagi kalamullah itu merupakan makhluk, juga satu kesalahan. Bahkan Imam Tahawi tegas mengatakan Al-Quran itu, barang siapa yang berkata Quran itu adalah kalamul bashar, perkataan manusia, maka dia telah kafir. Jemaah yang berbahagia, ini saja karena waktunya masih banyak pembicaraan seputar kalam. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membacakannya. Sementara kita sudahi dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.